Selamat siang saudara kasih dalam Kristus dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki seri pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat, yaitu khususnya pelajaran yang ke-10, yaitu mengenai kemarahan Elihu. Di studio saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang tidak asing lagi. Sebelah kanan saya, saudara Elvin Tobing. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Apa kabar, saudara Elvin? Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan di sebelah kiri kita, narasumber yang tidak asing lagi, Bapak Wilbert Situmeang. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sukacita. Luar biasa. Baik saudara kasih dalam Kristus, nanti kita akan mempelajari pelajaran yang ke-10, yaitu mengenai kemarahan Elihu ini. Siapakah Elihu ini? Pernyataan-pernyataan apa yang dia sampaikan? Itu nanti yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya, kita akan berdoa. Kita akan minta saudara Elvin untuk berdoa pembuka. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, pengetahuan kami sungguh sangat terbatas Tuhan untuk menyelidiki Engkau. Namun atas saya izin pengurapan Roh Kudus Tuhan, biarlah kami boleh Engkau jadikan alat-Mu untuk memberikan penjelasan, sehingga boleh menambah pengetahuan kami, dan terlebih dari itu Tuhan, menambah kerinduan kami untuk selalu mengasihi Engkau Tuhan. Ya Bapa di surga, bila mana kami membahas pelajaran Sekolah Sabat ini, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, agar bukan kami yang bicara, tetapi Engkau lah yang berbicara melalui kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Kristus, pelajaran yang ke-10 ini adalah pelajaran yang sangat menarik. Dan ini tidak terlepas dari pengalaman dari Ayub. Dia memiliki beberapa teman, bukan hanya 3 temannya. Ternyata ada 1 orang yang bernama Elihu. Elihu ini adalah orang muda. Umurnya masih lebih muda dibandingkan 3 sahabat Ayub sebelumnya. Baik, untuk menyingkat waktu, mengenai kemarahan Elihu ini, khusus untuk pelajaran yang pertama pada hari Sabat, kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa pada siang hari ini? Baik. Bapak Wilbert. Terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat baik pada saat ini, bila mana kita ikuti pelajaran ini, ya, Elihu ini muncul ya, setelah 3 sahabat yang sebelumnya, Elifas, Bildad, dan Sofar. Ini muncul yang ke-4, yaitu Elihu. Menarik sekali munculnya Elihu ini, ya. Kita ketahui bahwa tadi sudah dikatakan bahwa Elihu ini adalah orang muda, ya, orang muda. Dan biasa Pak, kalau orang muda itu semangatnya, ya, meledak-ledak, ya. Dan juga kadang-kadang dibilang emosi atau marah ini masih gampang tersulut ya. Mendengar hal-hal kata-kata mungkin ya dari teman-temannya pada waktu itu, wah ini kurang pasin, seolah seperti itu, gampang tersulut ya. Iya, gampang itu ya. Iya. Gampang terpancing ya. Gampang terpancing dan gampang marah. Nah ini yang menarik ini. Dan kita akan bahas nanti ke depan ini. Dalam hal apa ini kemarahan Elihu ini ya? Jadi poin pentingnya adalah, saya ingin sampaikan ada dalam kita mengucapkan kata-kata kita, statement kita, ada 3 poin penting yang harus kita ikuti dulu formulanya. Yang pertama adalah tempatnya harus tepat. Tepat. Waktu harus tepat dan suasananya lihat ya, harus tepat juga. Jangan suasana lagi menderita, duka cita, kita mengucapkan satu statement kata-kata yang melemahkan seseorang. Seharusnya membangunkan pengharapan. Ketika dia berduka, pengalaman ini jangan membuat kamu menjadi lemah, tapi yakinlah bahwa ada pengharapan. Di balik kematian, duka cita ini ada pengharapan yang Tuhan sudah siapkan bagi kamu. Ini seharusnya yang menjadi kata-kata kita ketika kita menyampaikan kata-kata penghiburan pada orang yang menderita, mengalami penderitaan, agar kita tidak melemahkan, tapi mari bangkitkan semangatnya. Ini kan kita bahas ke depan, ya, apa juga
kemarahan Elihu ini apa yang mendasari? Ini menarik yang akan kita bahas. Ya, oke. Baik, Saudara Elvin, kira-kira menurut Saudara Elvin, apa poin penting dari kemarahan Elihu ini? Oke, jadi Mungkin gambaran singkat saja. iya. Ini sebenarnya mengajarkan bagaimana cara menyikapi penderitaan orang lain. Iya. Ini penekanan dari pelajaran yang sebelumnya juga, dari bagaimana cara 3 sahabatnya itu, lalu sekarang kita masuk pada si Elihu. Jadi tadi sudah disampaikan, sesuatu yang baik itu bisa menjadi tidak baik pada saat disampaikan di tempat yang tidak tepat, di situasi yang tidak tepat, ya kan, dan di waktu yang tidak tepat. Saya kira kita akan banyak membahas masalah itu nanti suatu minggu ini. Oke. Nah, kalau sebelumnya 3 sahabat Ayub sebelumnya ini dia menuduh bahwa Ayub memang wajar untuk menerima penderitaan ini oleh karena ada satu perbuatan dosa. Dan kebanyakan 3 sahabatnya ini menyerah. Nah, sekarang menurut Saudara Elvin, bagaimana pernyataan dari Elihu ini? Apakah dia menjadi seorang yang penghibur yang menyenangkan, atau malah justru seorang penghibur yang menyedihkan? Artinya tidak ada bedanya sama 3 sahabat Ayub sebelumnya. Ini suatu judul yang menarik ya, kontroversial, 2 kata sifat yang kontradiksi. Satu, penghibur. Namanya penghibur harusnya membuat orang yang dihibur makin senang. Iya, betul. Tapi di sini penghibur yang menyedihkan. Menyedihkan, iya. Jadi, menghibur tapi malah menyedihkan. Mengapa dibilang menghibur tapi menyedihkan? Awal mula kesannya mau memberi semangat, tapi ujung-ujungnya menuduh. Ujung-ujungnya menuduh itu kan. Iya. Jadi kalau kita lihat di pelajaran ini, bagaimana ya dipaparkan sama kita, bagaimana perang kata-kata, istilahnya kayak bersilat lidah lah masing-masing ini ya. Yang kamu, yang satu ada yang lebih halus, ada yang langsung bilang oh enggak, kamu memang karena berdosa, kamu karena begini gitu. Jadi lalu yang paling menarik lagi itu dibungkus dengan doktrin kan. Iya. Kan dibungkus dengan doktrin, oh Allah itu begini loh, Allah itu Allah yang adil loh. Kalau jahat pasti akan menderita. Kalau dia baik pasti kamu akan sejahtera. Secara doktrin kan nggak ada yang bertentangan di situ gitu kan. Tapi kembali ke tadi, jika disampaikan di saat yang tidak tepat, itu bukan menjadi menghibur, malah menuduh. Kenapa lagi menuduh? Karena pada dasarnya Ayub yang mengalami sendiri pun nggak tahu itu kenapa kejadian begitu gitu loh. Kalau seandainya masing-masing sudah jelas tahu apa penyebabnya, ya kan? Lalu dia disampaikan kamu karena begini, oke, kita tinggal bilang ya sudah terimalah. Tapi kan ini kan semua mereka-reka sebenarnya. Ini kan hanya rasionalisasinya aja dipakai kan. Rasionalisasi aja. Yang kita tahu kan karakter Allah, tabiat Allah itu begini. Coba kita sambung-sambung yuk gitu, kita sambung-sambung. Ayub menderita. Iya. Berarti kalau secara ya pengetahuan yang kita tahu bahwa kalau orang menderita itu karena jahat. Jadi ada kesalahan Ayub. Ngaku aja kamu Ayub. Gitu loh. Iya benar. Ya, ini namanya sahabat. Sahabat kan harusnya menghibur. Datangnya malah menuduh. Gitu, datangnya malah menuduh itu kan. Jadi ada imbauan dibilang gini. Kita sebagai manusia katanya hendaklah kita harus rendah hati. Kalaupun menurut kita banyak tahu. Kan dibilang gini, kita bisa saja mengetahui sebagian kebenaran, bahkan mungkin banyak katanya. Tapi seringkali katanya yang kita lihat ya, mungkin kita tidak harus mengetahui cara terbaik menerapkan kebenaran yang kita ketahui. Jadi artinya mungkin kita sudah belajar beberapa kebenaran, kita sudah tahu pengetahuan Alkitab. Lalu pada waktu kita melihat kejadian-kejadian di dunia ini, nggak bisa itu langsung jadi referensi. Tidak sesederhana itu. Iya. Oke. Yang boleh saya sampaikan sebelum nanti kita masuk nongolnya Elihu ini bagaimana? Betul. Jadi kalau kita bisa tarik garis lurus, tidak ada satu patokannya. Tidak ada satu patokan penderitaan itu dialami oleh orang-orang yang melakukan satu perbuatan. Kalau dari sudut pandang kita, kita nggak bisa tentukan patokannya. Allah punya standar. Ada jelas, standar Allah itu jelas. Tapi kita tidak bisa menyelami masuk ke situ memutuskan, kamu begini karena begini. Nggak bisa itu. Karena Tuhan nggak tahu, kita nggak bisa menyelami kapan sebuah, misalnya seseorang itu menderita, diizinkan Tuhan menderita karena kejahatannya, atau memang justru kalau di pelajaran ini sebenarnya Ayub menderita karena kebaikannya. Iya. Dia menderita karena baik loh.
Dia menderita karena kebaikan baik. dia ya. Iya, karena kebaikan. Sehingga dia diuji ya. Iya. Coba dites dulu kebaikannya. Coba benar nggak dia? Benar nggak? Dia masih tetap setia atau betul, tidak? kalau di pelajaran ya? sebelumnya, Iya. karena kau kasih semua Tuhan, makanya dia setia. Itu. Iya. Itu. Jadi makanya hati-hati. Jadi bilang kalaupun kita harus rendah hati. Itu aja pesan di pelajaran di hari Minggu ini. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Kalau semuanya itu serba misterius ya. Ya. Salam. Kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Kira-kira apa yang sikap apa yang harus kita
kita harus kita ungkapkan gitu ya, melihat ini semuanya. Baik, terima kasih. Menambahkan saja bahwa jadi temanya adalah penghibur yang menyedihkan, ya. Jadi marilah kita menjadi pada saat memberikan kata-kata penghiburan, ya, orang-orang yang sedang berduka, ya. Jangan kita jadi debat kusir gitu loh, ya kan? Saling menuduh, ya, saling menyalahkan, ya. Jadi berikan penguatan, berikan penghiburan, berikan pengharapan. Jadi dan tidak perlu tadi pada saat orang sudah berada pada titik paling nadir, paling rendah, ya, malah kita inilah kamu Ayu, karena inilah kamu seperti ini. Nah, ini kan malah memperburuk suasana ya, memperkeruh suasana, memperseruh suasana. Membuat orang lain jadi bukan malah bangkit semangatnya, bukan kata-kata penghiburan, kata-kata memojokkan dan menghancurkan. Iya. Maknanya menghibur. Iya. Kan di situ menghibur dong. Betul. Di mana orang yang sudah putus harapannya kita bangkitkan kembali. Iya. Yang sudah setengah-setengah imannya kita kuatkan kembali. Kerohanian yang sudah mulai turun, lemah, kita hibur kembali, lemah kita kuatkan kembali. Ini maknanya. Jadi sahabatnya ini berbeda mungkin pemahamannya, padahal dia juga nggak ngerti kan? Iya, betul. Sama-sama nggak ngertinya mereka, kan gitu ya. Nah, inilah. Jadi sebenarnya marilah kita pada saat memberikan kata-kata penghiburan itu, di sini dikatakan mereka apa? Masing-masing membawa agenda sendiri. Mungkin ini satu pemahaman yang baik. Ketika kita memberikan penghiburan, kelompok datang dari gereja, satu agenda dulu deh, satu agenda supaya jangan si A ngomongnya seperti ini, si B ngomongnya seperti ini. Kalau boleh disatukan ini deh yang kita ngomongin, akan lebih baik kelihatannya. Akan jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik. Iya. Ya, itu. Pak Wilbert, ini pelajaran ini menyangkut mengenai seseorang yang marah, Elihu. Kalau menurut Bapak, Elihu ini sebetulnya apakah dia sudah ada pada waktu 3 sahabat sebelumnya mendampingi Ayub? Ya. Dan apa alasan dia mengungkapkan satu kemarahan ini? Baik, terima kasih. Menarik sekali nih, Pak. Pertanyaan yang diberikan, ya kalau kita ikuti, kita baca ayatnya, bahwa dikatakan bahwa Elihu ini katanya ada bersama dengan ketiga temannya itu pada waktu mereka datang memberikan penghiburan kepada Ayub. Oh, ada kan? Berarti rupanya sudah ada ya? Dia mendengar ya? Kan dia menunggu di situ. Dia menunggu di situ dikatakan. Nah, ketika 3 temannya sudah memberikan kata-kata penghiburan, kata-kata kembali ya tadi ya, bukan menghibur, malah menyalahkan di situ, yang menghakimi. Iya. Harapannya Elihu ini datang membawa angin segar dibilang, ya kan? Wah, ini mungkin bisa memberikan yang lebih baik. Ternyata, kita kembali dulu. Kenapa dia marah? Elihu ini marah. Yang pertama, dia sudah mendengar ini percakapan mereka ini. Ya sebagai orang muda tadi, ya kan? Wah, seperti itu. Iya. Ya. Nah, Elihu marah kepada Ayub karena dia menganggap dirinya itu lebih benar daripada Allah. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Elihu marah kepada ketiga orang itu karena apa? Mempersalahkan siapa? Ayub. Nah, di sini mungkin kita tarik benang merahnya nanti ya. Ya, tarik benang merahnya. Nah, masuknya Elihu ini apakah membuat Ayub terhibur atau sama saja yang dilakukan oleh teman-temannya? Ternyata pelajaran ini katakan sama. Ya, bukan malah menghibur juga, tapi apa yang disampaikan, statement, kata-kata yang 3 yang pertama, Elifas, Bildad, tidak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Sehingga kan Allah mengatakan kepada mereka berempat ini, mereka juga salah. Ya kan, mereka salah. Iya. Jadi artinya pemahaman, jangan kita menggunakan pola pikir kita, ya, pemikiran kita, hal-hal yang berhubungan dengan apa? Dengan Allah. Kadang-kadang cara pandang manusia ini nggak sama dengan apa cara pandang Allah kan? Betul. Itu bukan rancanganmu kata Allah. Jadi jangan kita gunakan pola pikir kita, ya, untuk memvonis seseorang dengan penuh-penuh ini firman Tuhan mengatakan kalau seperti ini akan terjadi seperti ini. Ada salah ya?
salah seperti itu ya, karena firman Tuhan bukan digunakan untuk menghukum seseorang, tapi untuk membangunkan seseorang agar bisa bangun gitu loh. Semangat hidupnya menjadi orang yang punya pengharapan. Betul. Firman Tuhan digunakan untuk itu. Oke, itu gambaran sedikit. Baik, luar biasa sekali. Kalau saya lihat ini Elihu ini memang orang muda ya. Saya pikir dia cukup sopan juga ya. Karena apa? Dia memberikan kesempatan kepada seniornya untuk mengungkapkan. Artinya dia tidak mencela ya. Dia sama sekali dia tidak intervensi. Pada waktu tiga seniornya ini mengungkapkan, menceramahi Ayub ini ya. Dan saya lihat ini Elihu ini sangat luar biasa. Tapi apakah memang benar nih Elihu ini dia menyampaikan satu kata-kata itu dia mewakili Allah yang dia bela? Kira-kira menurut Saudara Elvin, kira-kira bagaimana? Ya. Jadi ini menarik ini. Iya. Saya tertarik itu dengan sosok Elihu ini ya, yang tadi Bapak Fajar katakan, seorang muda yang sudah mendengarkan diskusi panjang dari tiga senior. Iya, tiga senior. Dia ngamati, dia tahu diri, oh saya lebih muda gitu ya. Nantilah saya ngomong. Tapi ternyata sekali ngomong ternyata lebih meledak dari senior-seniornya. Begitu ngomong, kalau yang lain masih pakai sindiran, pakai sindiran kalau yang lain. Kalau yang lain ya tentulah Allah apakah Allah misalnya masakan Allah tidak setia dengan perjanjiannya dan segala, yang lain masih nyindir-nyindir gitu kan, masih halus. Kalau ini langsung marah dia, dan memang dijelaskan di pelajaran kita, dia marah bawaannya, ya dia marah sekali karena satu marah. Kalau kita baca di ayat 32 ini kan, maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Setelah tiga ini habis kamus, ya sudah habis kamus istilahnya, udah nggak bisa lagi ngomong apa-apa sama Ayub, udahlah. Dan Ayub tetap menganggap enggak, saya nggak salah gitu kan. Mereka hentikan, masuk Elihu, tiba-tiba marah dia kan, nggak bisa kalian begitu, kalian ya jangan juga mentang-mentang begini, jangan langsung nuduh-nuduh Ayub gitu kan. Lalu kamu pun Ayub, kan gitu kan, kamu pun Ayub, jangan merasa benar juga, bisa saja kamu pasti ada kesalahanmu. Lalu mulailah doktrinnya itu. Kalau kita lihat, mulai pasal 32 sampai 37, ada 6 pasal itu. 6 pasal. Itu semua doktrinnya Elihu itu. Ya? Paling muda, paling panjang, ya kan? Paling muda dan paling panjang penjelasannya. Dan kalau di penjelasan lain dikatakan Pak Fajar, Elihu ini lebih radikal dari tiga yang lain. Lebih radikal. Kalau Elihu, kalau tiga sahabat yang lain, dia mengajak pemikiran Ayub supaya sudahlah Ayub, coba akui dulu kesalahan. Iya, betul. Gitu kan? Ada coba satu ajakan. Pastilah, nggak mungkin ini ada nggak mungkin kamu menderita kalau bukan karena dosa. Akuilah dulu gitu kan. Kalau yang tiga itu masih menghimbau. Kalau ini dia radikal sekali. Dengan kemarahannya dia sampaikan begini, Ayub, kalau kamu dengar omonganku, percayalah pasti hidupmu dipulihkan. Itu radikal sekali. Jadi dia seolah-olah sudah mengambil posisi Tuhan. Bukan berarti dia yang memulihkan, tapi enggak. Ini loh, kan dia sampaikan semua yang di pasal 32 sampai 37 itu. Oh, Allah itu adalah begini, Allah itu adalah begini. Kalau di sekolah sahabat kita dikatakan itu pembelaan Elihu akan Allah. Apa yang dimaksud pembelaan Elihu akan Allah? Oh, Allah itu kan tabiatnya begini. Allah itu tabiatnya begini. Masa kamu nggak ngerti? Ayub, ya, maka supaya kamu pulih, kamu harus begini. Karena Allah itu punya cara untuk membuat pulih. Kalau kamu dengar omonganku, kamu bisa pulih. Ini kan dia sudah seolah-olah ngambil seolah-olah dia dapat restu, dapat legitimasi dari Allah. Iya, legitimasi ini. Iya. Dapat legitimasi dari Allah. Hei Ayub, ini loh resepnya. Padahal dari surga Allah memandang Elihu, kamu nggak tahu masalah ini. Gitu. Kamu nggak tahu masalah ini. Tapi dia sama, akhirnya apa? Kalau di pelajaran kita dikatakan, akhirnya dia tidak beda juga dengan tiga sahabat yang lain. Dia terjebak di teologi, ada disebut di teologi sebab akibat. Sebab akibat. Iya. Akibat nggak mungkin tidak ada sebab. Iya, benar. Dia terjebak lagi di teologi sebab akibat. Dan mengapa dia dibilang lebih radikal? Karena dia bisa menjamin kalau kamu begini, kamu akan begini. Gitu. Kalau yang lainnya hanya mengimbau kan, cobalah. Kalau ini enggak. Iya, betul. Ini luar biasanya Elihu ya. Dia ini kan kita sering seperti itu ya. Seolah-olah Allah itu butuh dibela. Ya, seolah-olah Allah itu butuh dibela. Kalau ada permasalahan, enggak. Allah itu Allah yang kasih, enggak mungkin lah. Allah itu Allah yang begini. Ya, pada saat menghadapi penderitaan orang, kita sering menceramai orang itu dengan doktrin-doktrin, lalu kita tempatkan Allah itu memang suatu sosok yang
yang luar biasa dengan doktrinnya. Lah, tapi di balik di balik doktrin yang kita sampaikan itu ada sentilan bahwa kamu karena nggak nurut Allah itu makanya. Gitu loh. Sama aja ya. Jadi jangan sampai kita menempatkan diri kita seperti Allah ya. Seperti Allah. Seakan-akan kita membela Allah, tetapi rupanya apa yang kita sampaikan itu adalah salah. Dan Allah tidak perlu dibela. Iya, karena dia maha kuasa kan. Tidak perlu ya. Tidak perlu Allah dibela. Ya, kita yang justru butuh pembelaan. Kita sosok pembela-bela. Iya, betul. Saya kira itu yang untuk pelajaran kita. Wah, luar biasa ini. Pak Wilbert. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali ini. Bisa dijelaskan secara logika ini, kejahatan ini. Sementara Ayub dia tidak pernah melakukan satu perbuatan dosa, tapi dia harus mengalami satu penderitaan yang berkepanjangan. Sementara penderitaan ini adalah akibat dari satu kejahatan. Bisa dijelaskan tidak pada siang hari ini bagaimana kejahatan ini dia bisa berlangsung begitu? Baik, luar biasa ini. Ini pertanyaan sangat-sangat dalam ini ya. Ini berat ini. Iya. Ilmu kriminologi ini. Ini kriminologi. Dari mana ini kejahatannya ini? Jadi kenapa itu bisa muncul begitu? Betul. Ini misterius ya. Misterius. Kita bilang dosa ini kan misterius. Iya. Ya. Dan dosa ini adalah dikatakan sesuatu yang misterius dan tidak dapat diterangkan dengan akal sehat ya. Sehat manusia. Ya. Jadi bagaimana secara logika kita bisa menjabarkan ini semuanya? Nah, ini dia. Jadi contohnya lah ya. Pertama sekali di mana terjadi dosa? Di surga. Di surga. Iya. Ukuran apa? Surga adalah tempat suci. Tempat yang suci. Bagaimana kejahatan itu bisa ada itu? Surga, malaikat suci diciptakan dengan sempurna ya? Dengan sempurna. Lingkungan yang benar-benar tidak ada sedikit pun. Dan itu daerah kekuasaan Allah. Dan daerah kekuasaan Allah. Itu daerah kekuasaan Allah. Gitu loh. Luar biasa ini. Bisa nggak kita gunakan? Kenapa kok bisa ada dosa di sana? Nggak bisa kita. Misterius nggak bisa maka dibilang ini kita tidak bisa menerangkannya karena ini misterius, tidak dapat diterangkan. Dan kalau coba kita mau menjelaskan dan menurut logika manusia, nah itu bukan dosa lagi. Begitu. Nah inilah yang menjadi boleh dibilang kita tidak perlu terlalu memikirkan hal itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga diri kita untuk tidak jatuh di dalam dosa itu. Ya poin pentingnya kan di situ. Nah, dikatakan juga bahwa kejahatan itu sendiri tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya, bagaimana seorang ciptaan Allah, ya, malaikat suci itu bisa jatuh dalam dosa. Iya. Bisa muncul kesombongan dalam dirinya. Ya kan? Keinginan ya. Iya, keinginan ingin menyamai yang maha tinggi. Nah, inilah nggak tahu kita dari mana. Kenapa bisa ada? Ya. Dan saya rasa poin pentingnya di mana? Apakah di situ poin pentingnya perlu kita tahu? Apakah kita perlu mencari tahu kenapa sih kok bisa ada di surga itu dosa? Apakah diciptakan? Tidak. Itu katanya muncul dari diri sendiri. Dosa itu datang oleh karena apa? Kesombongan diri sendiri. Nah itu logikanya. Jadi poin pentingnya adalah dalam kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa di sinilah satu makhluk sempurna diciptakan Allah yang kembali tadi. Diciptakan sempurna, tapi bisa jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, jadi dikatakan sangat jelas di sini bahwa kita tidak bisa menerangkannya dan itu tidak masuk akal. Poin pentingnya bukan di situ, adalah katanya mari kita menjaga diri kita agar kita tidak muncul hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Iya. Wah, luar biasa ini. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference
Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra, supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Bagaimana caranya kita menghindari kejahatan atau keinginan itu ada di dalam hati kita? Kira-kira gimana, Saudara Elvin? Baik. Supaya biar jangan ada dosa dan kejahatan langsung muncul. Itu kan sebetulnya pemicunya itu karena ada satu keinginan. Coba kita pelan-pelan cermati pelajaran sikap 3 sahabat Ayub plus Elihu. Semua mereka berempat ini mencoba merasionalisasikan, membawa konsep pemikiran Allah itu ke logika. Jadi judul pelajaran kita mengenai marah Elihu. Mengapa Elihu marah? Karena dia pakai logika. Ya, karena dia pakai logika. Mengapa dia marah? Karena dia pakai logika. Mengapa saya katakan gitu? Dia pikir kejahatan itu bisa dijelaskan secara logika. Dia pikir penderitaan itu bisa dijelaskan secara logika. Ya kan? Lalu dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang adil, kalau yang jahat itu akan dihukum, yang baik itu akan sejahtera, kan begitu? Ini kan pendekatan logika yang dia pakai. Ya. Jadi kalau pertanyaan Pak Fajar tadi, bagaimana caranya supaya tidak terjebak di kejahatan itu? Masuk kita ke pelajaran berikut. Mengapa Elihu marah? Karena dia pakai logika. Seandainya Elihu menggunakan pendekatan iman, dia tidak akan marah. Kenapa? Kalau segala sesuatu itu bisa dijelaskan secara masuk akal, itu bukan iman namanya.
Contoh. Iya. Contoh. Seandainya misalnya Alkitab kita mengatakan kalau kamu berdoa 7 kali satu hari, maka kamu akan dapat berkat begini. Ya sudah, saya mau dapat berkatnya, saya berdoa 7 kali. Itu bukan iman. Itu masuk akal. Logika yang bisa diterangkan. Tapi justru tantangan iman adalah bagaimana kamu maaf kayak orang bodoh menyebut-nyebut tutup mata, kamu ngomong sendiri, kamu puji-puji orang, kamu panggil namanya seseorang yang belum kamu tahu, kamu puji-puji, kamu harapkan, kamu tunggu-tunggu yang belum tentu kamu juga nggak pernah ketemu, kamu puji-puji, itulah iman. Jadi bagaimana supaya tidak terjebak di dalam seperti yang tadi mencoba merasionalisasikan yang namanya kejahatan dan segala macam. Pengertian kita terhadap iman itu yang akan membongkar itu semua. Kalau di pelajaran kita kan dikatakan begitu. Jika kita tidak hidup oleh iman ketika segala sesuatu dapat diterangkan dengan sepenuhnya dan masuk akal. Kita hidup oleh iman ketika seperti Ayub kita bersandar dan menaati Allah walaupun ketika kita tak dapat mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Akhir zaman ini mengapa semakin banyak aliran gerakan-gerakan yang meragukan keberadaan Allah? Karena pendekatan logika kan? Iya. Allah mengaruniakan ilmu pengetahuan yang modern kepada kita. Tetapi kita yang mendapat pengetahuan itu mencoba menjengkal Allah melalui pengetahuan itu. Lalu ilmu-ilmu pengetahuan kalau kita tidak gunakan, tidak sandingkan dengan keimanan, maka kita akan berpikir Allah ini hanya fiksi. Hanya cerita fiksi ini, hanya dongeng, nggak ada. Hanya dongeng. Karena nggak bisa dijelaskan. Apalagi kalau secara ilmu filsafat, sesuatu itu disebut ada jika engkau bisa rasakan, kau pegang. Dari situ aja kealam sudah tidak memenuhi syarat kan. Nah, tantangan kita yang mengaku punya iman itu adalah bisakah engkau tetap setia pada saat segala sesuatu yang kamu hadapi nggak masuk akal? Nah, itu. Jadi tantangan imannya, bagaimana kita bisa menghadapi situasi semuanya pada saat kita nggak bisa dijelaskan apapun. Nggak bisa dijelaskan ya? Nggak masuk akal bahkan. Gitu. Nah, jadi kalau saya mau mencoba ngambil benang merah dari pelajaran 1 minggu sampai bahkan pelajaran sebelumnya, bagaimana reaksi teman-temannya itu, mengapa ini semua terjadi? Karena semua merasionalisasikan. Pendekatan logika ya. Ditutup di sini. Iman itu justru karena kamu melakukan sesuatu tetap setia kepada Allah, walaupun kamu nggak tahu, nggak bisa kamu jelaskan secara masuk akal. Kamu hanya pokoknya benar-benar berharap sampai maaf kalau statementnya Ayub di pelajaran sebelumnya kan saya bilang itu statement orang frustrasi itu. Walaupun ia membunuh aku akan tetap berharap. Gimana sih? Udah mau membunuh kok dia masih berharap? Itulah iman itu. Ya kan? Itu saya kira itu. Ekstrim ya. Waduh, menarik sekali, luar biasa. Pak Wilbert, kira-kira dari semua pelajaran-pelajaran ini apa yang bisa kita tarik kesimpulan pada siang hari ini? Baik, terima kasih, luar biasa ya. Kalau kita ikuti pelajaran ini, ada beberapa poin yang saya ambil menjadi satu kesimpulan bahwa untuk case Ayub ini mari kita jangan menggunakan pola pikir manusia. Kalau pola pikir manusia itu menggunakan hukum sebab akibat. Sebabnya dosa Ayub, akibatnya penderitaan. Kan ini kan yang ada dalam pikiran manusia. Tapi Ayub ini kebalikannya. Dia mengalami itu karena kebaikannya. Jadi dipatahkan di situ sebab akibat ini. Hukum sebab akibat ini. Nah, ini gambarkan. Jadi setiap orang kita jangan langsung menghakimi, memvonis. Karena ini, karena itu. Nah, ini yang kalau kita seperti itu, kita akan kembali kepada sahabat-sahabat Ayub ini. Betul. Jadi di sini kita diajak untuk mengubah cara kita, mindset kita. Untuk seseorang itu kita nggak perlu terlalu masuk ke dalam. Yang penting kita berikan kata-kata penghiburan. Menghibur, bukan kata-kata yang malah menjatuhkan, yang melemahkan. Nah, ini poin pentingnya di situ. Kita terinspirasi sekarang. Pada saat ada orang berduka, kita datang. Kalau bisa juga kita sama dulu ini agenda kita, kata-kata kita jangan berbeda-beda. Kan sering juga dia mengucapkan ini, mengucapkan ini loh. Kadang-kadang menyalahkan.
Kita kan sering ikuti gitu kan, kamu jangan begitu, apalagi ibu-ibu kan. Kamu karena ini, kamu itu, coba deh kamu, nggak boleh ternyata. Jadi agenda kita sama dulu. Oke, kita mau masuk, tolong semua kata-kata kita sama. Menghibur dia, memberikan simpati ya, memberikan semangat ya. Kerohaniannya lebih semangat. Oke. Wah, luar biasa. Saudara Elvin, kira-kira ada sedikit poin yang bisa dibagikan? Manusia itu makhluk yang terbatas. Ya. Jangan kita bawa Allah turun ke derajat kita, pemikirannya, untuk memahami konsep kealahan. Pada saat kita menghadapi realitas yang tidak bisa kita jelaskan, jangan kita bawa Allah ke logika kita. Ya, jangan kita bawa Allah ke logika kita. Tapi saat itu, mari kita yang datang kepada Allah mengikuti cara pandang Allah. Bagaimana caranya? Ya tadi itu. Tantangan iman itu. Iman adalah tetap meyakini, tetap percaya, walaupun kita berada di situasi saat sesuatu itu tidak masuk akal sama sekali. Pada saat itu, maka Allah akan membawa kita pelan-pelan ke derajat pemikirannya dia. Bukan Allah kita bawa ke derajat kita. Jadi turun nanti. Gitu. Jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena pengertian kita sangat terbatas, terutama di dalam memberi penilaian, apakah ini karena keputusan Allah sehingga begini, apakah ini karena keputusan Allah sehingga engkau begini, sangat-sangat terbatas. Saya kira itu. Jadi supaya kita tidak terjebak dalam hal itu, pada saat semua tidak bisa masuk akal, bahkan waktu masuk akal pun kita hadapi, kita tetap yang namanya beriman kepada Tuhan. Saya kira itu. Wah, luar biasa. Terima kasih atas pembahasan sepanjang minggu ini melalui pelajaran 10, yaitu kemarahan ilahi. Pemirsa yang ada di rumah, demikian pelajaran kita bisa bahas dengan penuh dengan sukacita, dan biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya, bahwa di dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu berserah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Jangan paksakan kehendak kita supaya Allah menuruti kita. Jangan sampai mata logika kita menjadi dasar yang paling utama. Namun biarlah hikmat dan pengertian dari surga yang itu menyelimuti di dalam hati kita, sehingga kita memiliki iman yang luar biasa di dalam penantian kita akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Baiklah, kita akan menutup pelajaran yang 10 ini, yaitu melalui doa yang akan disampaikan oleh Bapak Wilbert Situmea. Bapa dalam sorga, kami puji dan muliakan nama Tuhan atas waktu dan kesempatan yang baik dalam seri pendalaman Alkitab pada saat ini. Ya Tuhan, biarlah pelajaran yang sudah kami dengarkan Tuhan materaikan dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi penghibur melalui firman Tuhan untuk membangkitkan semangat rohani sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapa. Inilah dua permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun berada, demikianlah seri pelajaran Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan untuk melihat dan mendengar pembahasan kita. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bersama-sama dengan kita. Shalom, saudara kasih dalam Kristus. Terima kasih. Terima kasih, ya. Pak Fajar. Terima kasih.